Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan anak-anak tugas kelompok mengenai pahlawan bangsa. Tugas tersebut dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan anak-anak tugas kelompok mengenai pahlawan bangsa. Tugas tersebut dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Kita nak tentang Soekarno, gak tugas kita sak mana menurut Ika? Awak kita pandai nengok jaka di menumbik dengan Wisma Ranggang. Setuju. Termasuk orang-orang yang ada di Bangkai sangat mendukung dengan apa yang nak lakukan oleh tokoh-tokoh pahlawan. Kata Muhammad Hatta kalau ni Soekarno Hingga menjadi negara yang kenal dunia, Indonesia tercinta. Halo teman-teman, jumpa kembali di program Anak Indonesia. Kali ini kita ada di Kota Pusaka, Kota Mentok. Kalian pasti kenal dengan ibu kota Kabupaten Bangka Barat ini kan? Di sini banyak sekali tempat wisata sejarahnya. Selain menjadi tempat pengasingan Bung Karno, kota ini juga menjadi salah satu pusat pertambangan timah pada masa Kesultanan. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke, coba biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sekarang anak-anak ini tambah semangat ya. Ini adalah sekolah kami. Di sini kami belajar banyak hal, belajar berhitung, belajar membaca, dan lain sebagainya. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan anak-anak tugas kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Bisa dipahami? Bisa. Tugasnya adalah anak-anak membuat sebuah karangan mengenai pahlawan bangsa. Pahlawannya siapa? Anak-anak bebas boleh pilih sendiri siapa yang anak-anak sukai. Jadi dalam karangan tersebut, anak-anak dijelaskan mengenai biografi pahlawannya, namanya, tempat tanggal lahirnya, wafatnya, dan perilaku-perilaku pahlawan tersebut yang sangat berjasa bagi negara Indonesia. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kapan kita mengumpulkannya? Minggu depan. Ibu tunggu ya? Iya. Oke, siap semua? Siap. Baik, Ibu tunggu minggu depan ya? Iya. Baik. Kita nak nulis tentang Soekarno, gak tugas kita sak mana menurut Ika? Setuju, kita bisa ngasih jejak-jejak yang ada di Mentok. Awak kita pandai nengok jejak di menumbik dengan Wisma Ranggang. Kau pandai ngajak abang kau ngawak kita ke tempat-tempat tu. Kayak mana Kak setuju dah? Setuju. Pagi kita ngumpul di Tugu Soekarno. Oke. Sebelum mengerjakan tugas, pastikan setiap alat tulisnya telah kita bawa.
Jangan sampai ada yang tertinggal ya teman-teman. Gimana? Kak Dela siap ke? Siap bang, no bawa kenalkan ikan surian abangku no bawa kita ke tempat-tempat kebetulannya ada tugas Pak Soekarno. Kayaknya kayak mau tugas kan nih, kayak mau tesis no. Menama pas lah dengan tugas kamai. Menau pada jadi narasumber kita pon ge. Mana mau? Jangan pun kita kayak mereka tepat lah. Yo. Lokasi pekerjaan tugas kita sekarang adalah Wisma Ranggam atau yang dikenal juga dengan Pesanggerahan Mentok. Wah, kita akan banyak belajar tentang sejarah sang proklamator nih teman-teman. Semangat ya, semoga saja ada pengetahuan baru yang bisa kita pelajari di sini. Jadi adik-adik semua, yang kita datangi adalah Wisma Ranggam atau lebih dikenal pada zaman dulu Pesanggerahan Mentok atau Pesanggerahan Bangkatin Wining. Nah, ini bangunan ini dibangun oleh orang Belanda karena waktu itu orang Belanda ada di Pulau Bangka khususnya di Mentok. Nah, dibangun oleh Belanda pada tahun 1890. Jadi ialah sebab apa? Kenapa bangunan Pesanggerahan Mentok yang salah satu dan menumbing tadi menjadi tempat bersejarah? Karena ada pengasingan tokoh RI di Pulau Bangka khusus Mentok. Oke, kalau gitu siap ikat semua untuk nyatat apa nak kita akan catat di dalam? Siap? Siap. Kalau gitu, let's go. Oke. Yuk. Pesanggerahan Mentok digunakan sebagai tempat pengasingan 4 tokoh pemimpin kemerdekaan Indonesia, antara lain Bung Karno, Haji Agus Salim, Muhrum, dan Ali Sastro Hamidjo. Pesanggerahan Mentok juga menjadi tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda yang disebut perundingan Roem-Royen. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan dibebaskannya pemimpin Indonesia dan kembali ke Yogyakarta. Jadi dia lah Bung Karno dan tokoh-tokoh yang lainnya diasingkan di Mentok. Yang kita berdiri di adalah merupakan kamar Bung Karno waktu itu. Di seberang ada Peyuk, ada kamar Muhammad Rum. Nah, ini kamar Bung Karno. Jadi aktivitas malam Bung Karno tuh lah kalau tidur dia lah. Jadi di dalam ya Bung Karno itu. Nah, kemudian selama diasingkan khususnya di Wisma Ranggam atau Pesanggerahan Mentok ini, aktivitas Bung Karno lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ada diceritakan bahwa dulu seorang
orang mentok nak datang ke mai yang setiap hari di tukang bersih-bersih kamar, tukang ganti wangi pengharum di kamar. Orang nyebut namanya itu Raden Indrawati. Kalau tidak ada peran penting khusus mentok, maka mungkin sampai suatu kita tidak merdeka atau lagi dikuasai oleh orang Belanda. Jadi sebenarnya kalau orang ngerti atau orang paham, harusnya berterima kasihlah ke Pulau Bangka. Kalau tidak ada Pulau Bangka mungkin tidak ada. Termasuk orang-orang yang ada di Bangka sangat mendukung dengan apa yang nak dilakukan oleh tokoh-tokoh pahlawan. Karena penasaran dengan keberadaan Pesanggerahan Mentok, kami berempat pun langsung melihat-lihat setiap ruangan dari bangunan bersejarah ini. Ternyata Wisma Rangga memiliki 16 kamar. Beberapa ruangan ada dulu digunakan oleh para petinggi negara saat peristiwa pengasingan terjadi. Ayo teman-teman, jangan hanya melihat saja, pastikan kita menulis juga ya untuk materi tugas dari ibu guru. Dia jaga kenyataan apa tugas Kak Teh? Lambang. Makanya kami tahu setelah datang ke Mai, Bapak sudah nulis tentang Soekarno ngapa diasingkan ke Mentok. Baguslah mama apa nah. Lagi ada suti agi no gas kita perih je no nambah pengetahuan kita lagi. Yo, lagi Kyun. Ya. No. Selanjutnya adalah Pesanggerahan Menumbing yang letaknya ada di Bukit Numbing, Kota Mentok. Dari sini kita bisa melihat jejak sejarah lainnya yang berhubungan dengan aktivitas para tokoh Republik Indonesia saat pengasingan di Tanah Bangka. Lokasinya bagus kan teman-teman? Kita bisa lebih mengenal tentang alasan kenapa Soekarno dan pendiri bangsa lainnya diangkat oleh Belanda. Nah, ini kan tulisannya rakyat Bangka nyata bersemangat. Rakyat Bangka. Yang tidak. Bang, apa Soekarno kena asing Belanda ke Bangka? Jadi Soekarno dan kawan-kawan itu diasingkan ke Bangka oleh Belanda karena waktu itu pada akhir tahun 1948 di Jogja tengah ada agresi militer Belanda kan. Nah, jadi orang Belanda itu merasa takut dengan Soekarno, dengan kawan-kawan, takut ngancam karena orang Belanda itu lagi nak menguasai atau lagi nak menjajah Indonesia. Makanya diasingkanlah oleh orang-orang Belanda ke Soekarno, Agus Salim, Muhammad Hatta dan lain-lainnya ke Bangka. Tapi pertama kali waktu mereka diasingkan ke Bangka
yaitu Metok. Haji Agus Salim dengan Pak Soekarno tidak langsung asingkan di Metok, tapi orang diasingkan dulu ke Prapat di Sumatera Utara. Anak tinggal diasingkan di Metok, yaitu Bung Hatta dan kawan-kawan lain. Nah, jadi ulah diasingkan di Metok, jadi Menumbingi. Makanya di Menumbing ialah Bung Hatta dengan kawan-kawan yang lain. Ayo, ada Mr. As'ad, Mr. yang lain, dia. Jadi orang diasingkan dia. Nah, sudah sekitar bulan Februari tahun 1949, barulah Bung Karno dengan Agus Salim tadi didatangkan lagi ke Bangka. Baru orang diasingkan ke Bangka, dibentuk ini dia di Menumbing pertama kali datang. Sudah dari Menumbing, barunya orang yuk di tempat di Wisma Ranggam atau Di ruang lain, kita bisa melihat dua patung tokoh proklamator bangsa, yaitu Bung Karno dan Muhammad Hatta. Kedua patung ini berdiri kokoh dan menarik perhatian kami. Jadi ini patung apa tadi? Patung Muhammad Hatta. Kalau ini ada Soekarno. Jadi catat-catatlah kata Ika kan Ika mau tugas di sekolah Ika. Benar kata Bang Suryan. Ayo teman-teman, kita terus mencatat ya sebelum kita pindah ke lokasi selanjutnya. Bangunan Pesanggerahan Menumbing terletak di Bukit Menumbing dengan ketinggian bukitnya mencapai 445 meter di atas permukaan laut. Dari atas bangunan Pesanggerahan ini, kita bisa melihat pemandangan kota Mentok yang terbentang luas. Wah, lihat teman-teman, indah ya pemandangannya. Bang, apa fungsi bagian atas pas zaman Belanda Dayu? Bagian atas pada zaman Belanda Dayu ketika masa pengasingan tokoh RI di Metok pas di Menumbing. Jadi dia orangnya asa berunding apa segala macam ketika saat santai naik ke atas. Jadi sila bagian atas kan udara segar, pemandangan luas, jadi sambil merhatikan sekeliling-keliling, misalnya ngelihat ke bagian pantai kan, bagian perkampungan. Ayo makanya di atas paling segar tepatnya. Seperti biasa, setelah berkunjung ke tempat bersejarah yang ada di Kota Mentok, kegiatan selanjutnya adalah rangkum setiap informasi yang sudah kita dapat. Jadi masing-masing harus menulis ya teman-teman, agar tugas karangan ibu guru bisa lebih bagus lagi. Ayo, semangat ya menulisnya.
Setelah puas kunjung ke Wisma Ranggam dan Pesanggerahan Menumbing, ini saatnya kami menyusun catatan yang ada untuk kita rangkum bersama. Seperti kata Ibu Guru, tugas karangan kali ini akan menjelaskan tentang profil pahlawan bangsa. Jadi, fokus tulisan kita tentang jejak sang proklamator ya teman-teman. Semoga saja tugas karangan sejarah kali ini bisa kami selesaikan dengan lancar. Sama kawan-kawan ikat telah ada ke catatan tentang pahlawan bangsa Itu beberapa tentang sejarah Pak Karno. Kelak dapat kita masukin ke karangan kita. Kok Pak lah sudahnya tentang gas pengasingan Pak Soekarno di Mentok. Baguslah kalau macam yuk kita masing-masing ngerangkum dilak biar Peti no maju kadap. Setuju tak kawan-kawan? Setuju. Maulana, Erni, Dewi, Nina, Aisyah, Nina, Siren, Haikal, Maulana. Anak-anak, sudah selesai belum tugas ini bro kemarin? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, baik, kelompok mana yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil tugasnya? Saya. Peti, yuk silakan maju Peti dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak-jejak sang proklamator Insinyur Soekarno adalah tokoh proklamasi Indonesia. Kepintaran Soekarno ditakuti oleh Belanda. Keberaniannya mampu menginspirasi kemerdekaan negara Indonesia. Bersama para bapak pendiri bangsa, Soekarno diasingkan di kota Mentok, Wisma Ranggam atau Pesanggerahan Mentok, dan Pesanggerahan Menumbing menjadi saksi perjuangan mereka. Dan disinilah jejak kembalinya bangsa, bukti berkibar tinggi bendera merah putih hingga menjadi negara yang dikenal dunia, Indonesia tercinta. Silakan duduk Peti. Dikenal dengan Bung Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Nah, teman-teman, seru juga ya berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Mentok. Kalian bisa juga kok mengunjungi Kota Mentok. Masih banyak loh tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di sini. Yang paling penting, tetap pelajari sejarah bangsa agar pengetahuan kita tentang Indonesia semakin terjaga. Ingat pepatah Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.